Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku yang soleh dan soleha? Semoga kita semua sehat selalu ya. Kita akan belajar bahasa Indonesia mengenai menentukan sampiran dan isi pantun bersama Bu Ayu. Sebelum belajar, jangan lupa kita berdoa ya. Kita ucapkan dulu basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke anak-anak, silakan dibuka halaman 189. Nah, kita baca bersama-sama ya. Menentukan sampiran dan isi pantun. Nah, salah satu puisi yang paling populer dan tidak tergerus oleh perubahan zaman adalah pantun anak-anak. Dalam kesastraan bahasa Indonesia, pantun dikenal luas dan digunakan dalam beragam bahasa Nusantara. Pantun dibuat dengan berbagai tujuan, seperti menyampaikan nasihat, ajaran budi pekerti, dan moral untuk kepentingan sosial, menyatakan rasa sayang, serta untuk hiburan. Nah, secara keseluruhan bentuk pantun hanya terdiri dari sampiran dan isi. Sampiran merupakan kata-kata dalam dua baris pertama ya, nih dua baris pertama, atau baris ke-1 dan kedua di setiap bait. Adapun isi merupakan kata dalam dua baris terakhir atau baris ketiga dan keempat di setiap baitnya. Nah, sekarang kita baca pantun di bawah ini nih. Ada dua pantun nih. Nih ya, sudah Ibu kasih nomor 1, 2, 3, 4. Baris pertama dan kedua ini merupakan sampiran. Nah, ketiga dan keempat atau baris kedua terakhir ini merupakan isi. Kita baca ya. Pohon rambutan buahnya lebat, rasanya lezat bila dimakan. Teruslah belajar mengasah bakat agar berguna di masa depan. Nah, itu ya. Sekali lagi. Nah, ini baris pertama, kedua, ketiga, dan keempat ya. Oke. Yang baris pertama dan kedua ini merupakan sampiran, yang ketiga dan keempat merupakan isi ya. Jadi sampiran itu masih kalau ininya masih belum ada artinya ya, maksudnya masih berupa kata-kata yang kias ya. Nah, kalau isinya ini sudah diartikan kayak gitu kan ya. Buah nangka, buah durian, rasanya manis sungguh menawan. Terus mengalir di dalam badan, itulah darah sumber kehidupan. Nah, itu contoh dari pantun, contoh menentukan sampiran dan isi ya anak-anak. Pokoknya mudahnya itu pantun itu ada 4 baris. Nah, 2 baris pertama sampiran, 2 baris terakhir isi. Mudahnya seperti itu ya. Oke, selanjutnya kita buka halaman 191. Nah, masih tentang pantun, Ibu ingatkan kembali, pantun itu setiap baitnya terdiri dari 4 baris ya anak-anak. Nah, terdiri dari sampiran dan isi. Di 2 baris pertama sampiran, 2 baris terakhir itu isi. Oke, ciri-ciri dari pantun yaitu terdiri dari 4 baris, terdiri atas sampiran dan isi. Tiap baris terdiri dari 8 sampai 12 suku kata. Lalu menggunakan bunyi akhiran dengan pola ABAB ya kan. Nah, contohnya kayak gini nih. Terdiri 4 baris, bener kan? 1 ya, baris pertama, kedua, ketiga, keempat, 4 baris ya kan. Kemudian terdiri atas sampiran dan isi. Ini sampiran 2 baris di awal, isinya 2 baris di akhir ya. Kemudian setiap baris terdiri atas 8 sampai 12 suku kata. Yang dimaksud suku kata seperti ini nih anak-anak. Jalan, jalan di pinggir sungai. Jadi terdiri dari 9 suku kata ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 seperti itu. Kemudian ada lagi ini terdiri dari 10 suku kata. Memancing ikan di air tawar. Seperti itu ya. Kalau kita ingin pandai, jangan lupa rajin belajar. Nah, itu yang dimaksud dengan suku kata ya anak-anak. Oke, selanjutnya anak-anak, pantun itu memiliki beberapa jenis ya. Berdasarkan siklus kehidupan atau usia dari manusia, pantun dibagi menjadi 3 jenis, yaitu ada pantun anak-anak, pantun muda, dan pantun tua. Nah,
Penjelasannya seperti ini. Kalau pantun anak-anak itu menggambarkan kehidupan anak-anak untuk menunjukkan kegembiraan atau kesedihan mereka, perasaan anak-anak itu seperti apa, kayak gitu ya. Pantun anak-anak itu biasanya mengandung petuah atau nasihat agar anak menjadi manusia yang lebih baik. Contohnya nih, Cinderella naik kereta mewah, pergi ke istana bertemu pangeran. Hari Minggu ku turut ayah, pergi ke kota naik delman. Yang ke pantun yang jenis kedua ada pantun muda. Pantun muda itu menggambarkan kehidupan anak muda, anak-anak. Nah, meliputi perkembangan atau perjuangan dalam mencapai sesuatu ya. Berdasarkan isinya, pantun muda itu biasanya merupakan pantun nasib dan pantun perkenalan ya, biasanya untuk lawan jenis seperti itu. Contohnya nih, ulam bukan sembarang ulam, ulamnya dibawa anak penggalas. Demam bukan sembarang demam, demam cinta tak terbalas. Nah, gitu ya. Oke, selanjutnya yang terakhir ada jenis pantun tua. Menggambarkan karakter orang tua sehingga syarat akan nasihat atau petunjuk gitu ya. Berdasarkan isinya, pantun orang tua terdiri dari pantun agama, pantun adat, pantun nasihat, dan pantun jenaka ya. Jenaka itu apa sih Bu? Maksudnya lucu, sesuatu yang lucu, humor ya. Oke, contohnya, kucing manis berbulu legam, lebih hitam dari jelaga. Budaya kita sungguh beragam, mari kita bersama jaga. Nah, itu ya anak-anak. Selanjutnya dibuka halaman 197. Nah, anak-anak, kembali lagi Ibu ingatkan, pantun merupakan hasil karya sastra lama ya. Nah, untuk memahami isi pantun, kita dapat melihat pada baris ketiga dan keempat yang merupakan isi dari pantun tersebut. Nah, agar kalian lebih paham, perhatikan nih jenis pantun di bawah ini nih. Jika angin berputar-putar, tidak perlu pergi berlayar. Jika kamu ingin pintar, rajin-rajinlah kamu belajar. Nah, makna dari pantun baris ketiga nih, ini kan ke satu dan kedua itu merupakan sampiran, maka ketiga dan keempat baru kita ambil maknanya. Makna dari baris ketiga dan keempat dari isi ini adalah nasihat agar kita rajin belajar anak-anak. Dengan rajin belajar kita akan bertambah pintar. Orang-orang yang rajin belajar akan lebih mudah mencapai cita-cita. Seperti itu. Nah, kita lihat lagi pantun yang tadi ya, yang di halaman 189. Kita coba memahami isinya atau mencari maknanya. Nih, pohon rambutan buahnya lebat, rasanya lezat bila dimakan. Teruslah belajar mengasah bakat agar berguna di masa depan. Nah, makna dari puisi ini, dari isi puisi, dari pantun ini adalah nasihat agar kita rajin belajar, karena belajar itu berguna di masa depan, seperti itu ya. Nah, kalau dari pantun kedua, buah nangka, buah durian, rasanya manis, sungguh menawan, terus mengalir di dalam badan, itulah darah sumber kehidupan. Maknanya adalah darah adalah komponen terpenting di dalam tubuh ya, atau darah adalah komponen terpenting dalam sumber kehidupan. Nah, untuk yang selanjutnya, yang puisi anak-anak, anak muda dan pantun tua ini, kita cari maknanya. Nah, Cinderella naik kereta mewah, pergi ke istana bertemu pangeran. Hari Minggu ku turut ayah, pergi ke kota naik delman. Nah, maknanya hari Minggu ini anak-anak itu suka jalan-jalan ya, kayak gitu. Yang pantun muda, ulam bukan sembarang ulam, ulamnya dibawa anak penggalas. Demam bukan sembarang demam. Demam bukan sembarang demam, demam cinta yang tak terbalas. Nah, maknanya ini adalah anak muda yang merasakan putus cinta ya, atau patah hati karena cintanya tidak berbalas. Oke. Yang pantun tua ini, kucing manis berbulu legam, lebih hitam dari jelaga. Budaya kita sungguh beragam, mari kita bersama jaga. Nah, makna dari puisi tua ini adalah kita harus menjaga kebudayaan kita atau kebudayaan Indonesia yang beragam ini. Oke, anak-anak, selanjutnya silahkan buka halaman 204. Nah ya, kalau sebelumnya kita belajar pantun menurut
usia, yaitu ada pantun anak-anak, pantun muda, dan pantun tua. Nah, sekarang kita belajar jenis-jenis pantun menurut isinya. Nah, ada pantun teka-teki dan pantun kiasan ya. Nah, kalau menurut isinya ini ada pantun teka-teki. Pantun teka-teki itu berisikan tentang teka-teki atau tebak-tebakan anak-anak ya. Jadi pada pantun teka-teki ini di baris ketiga umumnya merupakan pengantar atau suatu pertanyaan. Kemudian di baris keempat merupakan pertanyaan dari teka-teki tersebut. Nah, ciri utama pantun teka-teki adalah terdapat pertanyaan atau ada teka-tekinya yang perlu dijawab ya. Kemudian para pendengar atau pembaca ini diberi kesempatan untuk menjawab atau membalas teka-teki pantun tersebut. Nah, contohnya nih, Pak Tani ke sawah mencari keong, tidak lupa memakai sepatu. Berbulu halus suka mengeong, coba tebak hewan apa itu? Nah, pasti kita udah bisa menebaknya ya. Dari baris ketiga ini ya. Dari baris ketiga ini yaitu suatu pengantar, ya kan? Nah, berbulu halus suka mengeong. Nah, pertanyaannya hewan apa itu, ya kan? Nah, di baris keempat ya kan, maka bisa kita jawab itu adalah hewan kucing. Selanjutnya ada pantun kiasan anak-anak. Pantun kiasan adalah pantun yang berisi perumpamaan atau ibarat. Biasanya digunakan untuk menyampaikan sesuatu hal secara tersirat atau tersembunyi ya, nggak secara langsung gitu. Kadangkala pantun ini berisikan peribahasa juga. Nah, perhatikan contohnya ya. Berburu ke padang datar, mendapat rusa belang di kaki. Berguru ke palang ajar, bagai bunga kembang tak jadi. Nah, pantun ini memiliki ciri adanya perbandingan ya, membanding-bandingkan ya. Contoh pantun di atas membandingkan antara orang yang belajar dengan bunga ya. Orang yang belajar dan bunga. Nah, maksudnya orang yang belajarnya tidak sungguh-sungguh itu seperti bunga tetapi tidak mempunyai kembang. Coba kalian punya bunga nih, misal bunga mawar, pohonnya doang nggak berbunga, kira-kira bagus nggak? Cuman hijau doang? Tidak ya. Nah, seperti itulah anak atau orang yang cuman belajar aja tapi nggak sungguh-sungguh belajarnya, sekolah asal sekolah aja. Nah, kira-kira masuk nggak ilmunya? Nah, seperti itu ya. Maka kita dalam belajar itu harus bersungguh-sungguh ya, supaya ilmu yang kita dapat bermanfaat, ilmu yang kita dapat masuk ke otak ya, bermanfaat ya. Kita hafal, kita bisa berhitung ya, karena kita bersungguh-sungguh saat belajar. Oke anak-anak, kalian sudah mendengarkan materi tadi, semoga dapat bermanfaat ya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Selesainya ini kita bacakan hamdalah ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Untuk tugasnya silahkan dikerjakan halaman 207. Nah, seperti biasa nanti isinya dimasukkan ke link yang akan Ibu share di grup WhatsApp. Terima kasih.